Halo Sobat Tani, ikan nila merupakan jenis ikan konsumsi air tawar yang berasal dari benua Afrika. Tapi kita tidak membahas tentang asal-usul ikan nila. Di episode Ayo Bertani kali ini, Sobat Tani akan saya ajak untuk belajar tentang budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Nah, saya akan menemui Pak Afilanti. Beliau adalah pembudidaya ikan nila yang sukses di Provinsi Gorontalo. Jadi, Sobat Tani ingin tahu lebih baik tentang budidaya ikan nila? Tetap di Ayo Bertani, karena bertani itu keren. Budidaya ikan air tawar dengan kolam tanah atau dengan sistem keramba air deras sudah lazim kita jumpai. Dengan sistem budidaya konvensional ini, petani pembudidaya ikan nila sering mengalami gagal panen karena kondisi alam yang tidak menentu. Kak Dede, kita lihat semua panen ini bagaimana hasilnya Kak Dede? Tidak ada yang panen ini. Oh, pokoknya ini DP kualitas ikan, DP hasil, DP produktivitasnya itu, DP jumlah itu tidak rupa dulu. Tidak, kita kan baru panen. Ini kita lihat Kak Dede punya ini bagus ini jadi. Bagus loh. Kenapa ini bawa banyak yang tambah lakada? Baru kenapa? Apa DP kendala itu? Dari semua ini saya sobekin. Ini mau kasih makan ikan, mau kasih bersih DP kolam. Sampai saya tidak jaga suruh ke pasar dorang supaya ada standby di sini tinggal mau makan, mau tidur makan, supaya gode dorang ke badan mah. Kak Ita. Tapi kita dengar ini di sana ada yang bikin kolam model lain katanya. Siapa tahu kita bisa merubah kita orang pe hasil. Kolam model lain bagaimana ini? Maksudnya segi 3, segi 4, segi 5 bundar begitu? Kita ini baru dengar-dengar katanya pakai bioflok atau apa kita. Oke, kalau begitu terang mau pergi lihat itu yang bio-bio begitu itu Kapul. Pak Gaga itu. Boleh, boleh. Di mana itu juga sampai kita? Kita mau pergi juga. Sekarang juga? Yes. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang budidaya, telah ditemukan sistem budidaya ikan nila yang lebih menguntungkan. Afilanti, warga desa Huntu Barat, Kecamatan Bulon Talangi, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, telah mencobanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tipa siapa dulu? Pak Alvin. Alvin. Ya, mari. Oh, mau tanya-tanya terang itu Pak. Boleh? Boleh, boleh, mari. Juga Mas. Ini Pak, orang itu mbak tanya-tanya toh. Orang itu ada kolam ikan, luas sekali. Baru orang itu, orang kendala itu, panen tinggal sadiki-sadiki. Baru orang dengar-dengar, Pak ada bapiara ikan tidak pakai kolam. Itu yang saya mau tanya, mungkin Pak ada pakai kandang atau bagaimana itu kan yang mau. Iya, kalau ini memang kolam bioflok. Oh, ini yang DP nama itu bioflok itu Kapulu Bagaimana Pak ini DP sampai panen banyak, ikan segar? Iya, memang ini kalau sistem budidaya di bioflok ini memang lebih efisien. Jadi dia hemat lahan, dia hemat air, terus juga hemat pakan. Nanti kalau orang mau suka
mau bikin anu Pak, mau anu begini ini apa DP nama? Vlog. Biovlog. Iya, Hmm. biovlog. Boleh orang minta bantuan? Boleh, boleh. Oh, Dengan Pak boleh senang bantu, hati bisa. Oke, baru bagaimana cara memulai ini? Ya, memang untuk biovlog ini yang terutama kan medianya dulu. Oh. Ada kolam bundar pakai terpal. Jadi kita bangun ini dulu, terus ada instalasi untuk udara sama pipa-pipanya. Nanti kita tinggal isi ikan, sediakan pakan, terus nanti airnya kita kultur, begitu. Oh. Ya. Ternyata pula mau cari modal dulu, Tor. Ya. Nanti Ya. mau pikir ulang tahun, tak pula. Ya. Jagain dia yang begini ini. Permisi Bapak, Pak boleh mau tanya, saya mau cari rumah Pak Afilanti yang punya ikan nila di tong begitu Pak. Oh, Bapak tahu? yang tadi baru dari situ, Tor. Oh, di mana Pak rumahnya? Boleh? Pokoknya terus ke sana di ujung. Iya. Saya tidak mau tak salah. Ini tinggal lurus ya Pak? Lurus saya. Terima kasih. Terpal biru. Oh, terpal biru. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, benar dengan Pak Afil? Ya, benar. Ada yang bisa dibantu? Pak, saya Happy dari Ayo Bertani. Saya mau belajar Pak tentang budidaya ikan nila yang ini sistemnya sistem biovlog ya Pak? Ya, benar. Sistem biovlog. Pak, saya ingin tahu ini, sistem biovlog ini sebenarnya perbedaannya dengan sistem budidaya ikan nila yang konvensional itu apa Pak ya? Ya, kalau di sistem biovlog ini kita memanfaatkan mikroorganisme. Jadi kita kultur airnya, terus menjaga parameter air. Ke depan ikan juga sehat, pertumbuhan juga semakin cepat. Ini saya lihat juga warnanya coklat. Ini memang Ya. dari pakannya atau memang airnya harus begini nih Pak, yang idealnya ini Pak? Ya, jadi cenderung air biovlog ini coklat karena adanya partikel. Oh. Jadi ada partikel mikroorganisme di dalam itu yang terbentuk dalam satu konsorsium yang namanya ada alga, ada fitoplankton, ada zooplankton, dan lain-lain. Fungsinya mikroorganisme itu sendiri berarti itu untuk apa ini Pak? Pakannya? Atau? Jadi sistem biovlog ini kita mengkultur air, tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan dari parameter air. Yang kedua, dari mikroorganisme ini menjadi satu konsorsium bisa dimanfaatkan oleh ikan sebagai tambahan makanan. Jadi tidak monoton dengan pakan pabrikan atau pelet. Oh, berarti memang dipacu pertumbuhannya kayak Ya. zat vitaminnya ya, Ya, istilahnya sampingan dari pakan begitu ya. Sobat Tani, Pak Afilanti ini selain membudidayakan ikan nila dengan kolam biovlog, beliau juga menjadi konsultan pembuatan kolam biovlog dan pendamping bagi masyarakat yang baru memulai budidaya ikan nila dengan kolam biovlog. Sobat Tani, keberlangsungan usaha budidaya ikan sangat ditentukan ketersediaan bibit. Menyadari hal itu, Pak Afil juga melakukan pemijahan ikan nila untuk menghasilkan bibit. Pak Afil, untuk kolam nila sendiri ini memang bentuknya harus oval begini ya Pak? Lalu ini apa ini Pak? Pipa-pipa yang banyak di sekitaran ini fungsinya untuk apa ini Pak? Ya, jadi gini, memang media bundar itu dipakai di dalam sistem biovlog itu karena ada manfaatnya sangat besar. Contohnya di kolam kotak
kubikasi misalnya kolam 3 kali 3 dengan tinggi air 1 meter, berarti kita dapatnya 9 kubik. Nah, kalau di 9 kubik kolam kotak itu, kita tebarnya itu 10 ekor per meter kubik. Itu kapasitasnya. Tapi kalau di kolam bundar, ini diameter 2, kurang lebih 250 ekor. Dengan asumsi 2,5 kubik air. Itu bisa ditampung 250 ekor. Nah, untuk pipa-pipa ini kita fungsikan untuk menyuplai udara atau oksigen, gas exchange. Oke. Ya. Nah, lalu ini Pak, untuk atapnya, ini saya lihat nggak full ya Pak? Iya. Memang ada paranet dikhususkan, ini disengaja atau bagaimana ini Pak? Ya. Masih ada air hujan yang bisa masuk ini berarti? Walaupun dia masih bisa masuk, tapi tidak, intensitasnya tidak terlalu banyak yang masuk. Jadi peruntukan dari paranet ini, setengah atap dan setengahnya paranet itu untuk proses fotosintesis. Karena di sini kita mengkultur air itu memakai bakteri heterotrof. Berarti dia butuh oksigen, butuh sinar matahari biar bisa mikroorganismenya tumbuh di sini tetap ya Pak, jadi nggak mati. Oh iya. Ini kalau ini kolam pembesaran Pak, kolam pembesaran untuk konsumsi. Kalau yang sebelah sini berarti ini kolam apa ini Pak? Kecil-kecil ikannya di sini bibit. Pak. Ikan bibit. Ya. Kalau ikan bibit ya masih kecil ya. Ini umur berapa bulan ini Pak? Ini kalau umurnya udah setengah bulan dari larva. Dari larva. Ukuran sudah 5 sampai 8 cm. Oke, ini besar kolamnya sama ya Pak, diameter 2 meter. Kapasitas maksimalnya ini berapa ekor? 250 ekor. 250 ekor. Ya. Ini bisa dijual juga ini berarti Pak? Bisa. Memang ada permintaan bukan hanya dari konsumsi, tapi juga bibit. Oh, dari bibitnya kecil ini dijual berapa ini Pak? Biasanya 1 ekor kecil ini Pak? Kalau bibit itu 1.000 per ekornya. 1.000 per ekor? Ya. Wah. Dan banyak Pak yang pesan, maksudnya peminatnya di luar sana untuk ikan bibit ini? Kita tidak melayani hanya seputaran kota Gorontalo, tapi sampai keluar daerah juga. Wah. Ada kolam lagi Pak selain 2 kolam bioflok yang di sini Pak? Ada, tapi di lokasinya di sebelah. Kebetulan kan ini lokasinya agak terbatas. Jadi ada lokasi satu lagi yang bisa dikunjungi. Sobat Tani, Pak Afilanti sosok yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Jatuh bangun dalam berbagai usaha sudah beliau alami. Tapi beliau tidak terpuruk. Justru kegagalan semakin memacu beliau untuk mencoba sesuatu yang baru, termasuk budidaya ikan nila dengan kolam bioflok. Ini kolam saya. Ini kolamnya lebih besar ketimbang yang tadi ya Pak, diameternya lebih. Ya, ini kolamnya diameter 3. Dia diameter 3 ini. Ya. Kapasitasnya berarti lebih besar ini Pak ya? Lebih besar, maksimal sampai 1.000 ekor. 1.000 ekor? Ya. Pak Afil, ini untuk pemberian pakannya, komposisinya bagaimana Pak kalau untuk yang kolam pembesaran ini? Ya, itu memang tergantung dari hitungan ya. Kita pakai rumus 3% dan juga 5% untuk pemberian pakan dari total bobot biomasa ikan. Begitu. Jadi untuk pemberiannya itu memang juga harus dihitung ya Pak? Iya, bisa... ada rumusnya. Kalau sama ngomong nggak dihitung nih Pak, cuman kira-kira saja begitu? Nggak bisa. Ada resiko gagal berarti? Iya. Pak, boleh nih saya nyoba nih mau kasih pakan ikan biar saya bisa lihat nih ikan-ikan yang ada di kolam sini? Bisa, saya ambil pakannya dulu ya. Terima kasih Pak. Ya, ini pakannya Mbak. Pakannya, ini ukurannya yang kecil ya Pak? Ya, ini untuk yang ukuran pembesaran. Boleh ini saya coba kasih pakan ini Pak? Ya, di tengah, bagian tengah. Ini tempatnya, tempat timbangan ini Pak. Memang kalau untuk pemberian pakan
Ya, memang ditimbang sesuai dengan bobot rumus yang tadi saya bilang. Saya mau kasih makan ini dulu deh. Bagian tengah. Wah, mana ikannya? Kalian nggak mau keluar? Lagi. Tara. Ya, Kok belum kelihatan, Pak? Oh, ini Ada. ikannya keluar nih. ada. Pak, kalau untuk membuat kolam pembesaran seperti ini, Pak, dengan diameter 3 meter ini tadi ya, Iya, Pak? Habis berapa ini, Pak? Kalau ini kurang lebih hampir 15 juta dari konstruksi bawah Iya. sampai kolam full set. Hmm. Terus rangkaian untuk sistem aerasinya. 5 juta itu untuk satu kolam? Sekitar 15 juta. 15 juta? Ha-ha. Oh, 15 juta satu kolam. Ya, itu sudah termasuk dengan bibit dan pakan. Sudah dengan bibit untuk satu kali siklus panen berarti ya itu ya. Bertahan berapa lama, Pak, kalau membuat kolamnya dari bahan istilahnya portable ini ya? Iya. Dari bahan seperti ini, Pak? Bertahan Kalau berapa dari lama? bahan ini, kalau misalnya kita pakai atap, itu bisa bertahan sampai maksimal 20 tahun. 20 tahun Iya. ya? Kalau untuk omset, Pak, untuk Iya. omset pendapatan nih kalau semua satu kali panen maksimal ini 1.000 ikan. Kalau yang ini saya isinya 500. Ini 500, 500 maksimal ekor. bisa 1.000 ikan. Kalau 500 satu kali panen itu bisa sampai dapat Ya, berapa itu? kalau hitungannya dari 500 ekor kita asumsikan kita panen di angka sekilo isi 5 ekor, berarti totalnya kurang lebih 100 kilo. 1 kilo. Oke, basah. Ya, kalau 100 kilo itu dengan harga jual 35.000 per kilo di wilayah Gorontalo, berarti keuntungan atau omsetnya itu masih di angka 3.500.000 per satu siklus panen. Satu kali panen Ya. itu ya. Ya. Sobat Tani, budidaya ikan nila dengan kolam bioflok sangat menjanjikan. Tidak hanya untuk ikan konsumsi atau pembesaran, ternyata dari bibit saja kita sudah bisa mendapatkan untung. Untuk meyakinkan orang lain tentang keunggulan kolam bioflok, Pak Afil memberikan contoh dengan memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk kolam bioflok. Ayo Sobat Tani, buruan usaha kolam bioflok, apalagi Pak Afil siap mendampingi sampai berhasil. Pak Afil, ini kalau untuk kolam bioflok ini memang dikhususkan untuk nila saja atau bisa nih, Pak, untuk ikan jenis lain, Pak? Ya, kalau untuk bioflok itu sebenarnya kan sistem budidaya. Kalau kolamnya ini sudah melekat jadi kolam bioflok. Oke. Tapi pada dasarnya semua ikan bisa dibudidaya di media kolam ini. Pak, boleh sambil lihat yang kolam di sana, Pak? Ya. Saya belum melihat yang sebelah situ, Pak. Iya, mari. Oke. Iya, kenapa Pak tadi kok milih sistem bioflok nih, Pak, ketimbang yang konvensional tadi, Pak? Ya, dulu sebelum saya terjun ke bioflok ini, saya punya kolam air deras. Nah, memang ada komparasi antara kolam bioflok dan kolam air deras, terutama di pakannya ya. Memang konsumsi pakan di kolam air deras, misalnya ya, saya contohkan dalam 1.000 ekor ikan nila, kalau kita budidaya di kolam tanah atau di kolam air deras, itu bisa sampai 10 sampai 12 karung. Karung. Ya, Satu kali panen. satu kali panen per 1.000 ekor. Oke. Tapi kalau kita di Bioflok. bioflok, per 1.000 ekornya itu hanya 8 karung. Oke, berarti perbandingannya lebih Ya. menguntungkan untuk ini ya, hemat Ya, pakan lebih sekali efisien. ya. Oh, lebih efisien. Wah, keren memang. Ini memang budidaya bioflok ini kayaknya menguntungkan ini, potensi ini untuk budidaya ikan nila. Wah, oke. Pak Afil, boleh kasih tips untuk Sobat Tani kalau mau budidaya ikan nila bioflok, kira-kira tips triknya apa ini, Pak? Ya,
Kalau tips dan triknya untuk budidaya sistem bioflok ini, kita harus lebih disiplin tentunya. Yang terutama kita lebih disiplin, menjaga parameter air, terus untuk pemeliharaan agar kita tidak terlalu ribet, kita lakukan aplikasi-aplikasi susulan tapi dengan intensitas yang tidak terlalu dekat. Seperti 4 hari, tapi kita bisa geser selama 20 hari ke depan. Nah, terus untuk pemberian pakan, kita bisa atur jadwal 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Tergantung aktivitas kita. Oke. Pak Afil, Bapak kan sudah sukses nih, istilahnya membudidayakan ikan nila. Sebenarnya basicnya belajar budidayanya ini dari mana, Pak? Memang lulusan dari sekolah perikanan kah? Atau bagaimana, Pak? Kok bisa jadi akhirnya pembudidaya ikan nila ini, Pak? Ya, kalau saya sih memang bukan basicnya di perikanan ya, tapi memang saya otodidak. Oh, berarti Bapak belajar sendiri untuk pengembangan budidaya ikan nila ya? Kenapa bisa tertarik, Pak, ke bidang ini, Pak? Ya, karena memang peluangnya sangat besar. Karena dulunya memang sebenarnya saya basicnya dari pendidikan software engineering, IT. Oke, dari software. Ini dari engineering nih ya? Ya, engineering, software engineering. Saya kuliahnya di bidang ilmu hukum. Oke. Terus saya memulai usaha dari peternakan ayam. Terus saya gagal, kemudian saya merubah profesi ke bidang otomotif. Otomotif sekitar 2 tahun, saya gagal lagi. Saya sempat frustasi, saya mencari referensi tentang usaha yang peluangnya besar. Saya ketemu dengan namanya bioflok. Sobat Tani, dengan kolam bioflok, semua bisa dihemat. Termasuk pakan bisa dihemat hingga 80% dibanding dengan menggunakan kolam tradisional. Dengan ukuran kolam 3 kali 3 meter, Pak Afilanti sekali panen untuk 1 kolam bisa meraup untung bersih kurang lebih 6 juta rupiah dengan kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya. Budidaya ikan nila dengan kolam bioflok tidak hanya memberi keuntungan ekonomi semata, tetapi juga bisa menjadi sarana hiburan untuk keluarga. Menurut Pak Afil, inilah yang membuat hidupnya lebih bermakna. Pak Afil, terima kasih banyak. Saya sudah belajar banyak tentang budidaya ikan nila sistem bioflok ini. Kalau saya ingin belajar lagi boleh, Pak? Saya berkunjung ke sini. Boleh, ditunggu. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Sobat Tani, keterbatasan lahan bukan menjadi hambatan dalam membudidayakan ikan air tawar. Sobat Tani pun bisa melakukannya seperti yang dicontohkan oleh Pak Afil dengan menggunakan sistem bioflok ini. Dan keuntungannya, sistem bioflok ini lebih menguntungkan daripada sistem konvensional. Nah, Pak Afil sudah membuktikan nih, dengan keyakinan, usaha dan kerja kerasnya, beliau akhirnya sukses untuk membudidayakan ikan nila. Pak Afil sudah membuktikan, giliran Sobat Tani semuanya. Jangan malu jadi petani, sampai jumpa lagi di Ayo Bertani selanjutnya.